Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para santaiers. Pada episode Bincang Santai hari ini merupakan episode yang sangat spesial karena kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik. Topik tersebut adalah bagaimana sih pengalaman mahasiswa dalam memilih jurusan yang ingin ia tekuni saat perkuliahan. Saya Heldi selaku host dari Bincang Santai, tapi saya tidak sendiri hari ini karena saya bersama dua narasumber yang cantik, yaitu Aulia dan Nikning, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lambung Mangkurat. Seperti yang kita tahu, pengalaman adalah hal yang berharga bagi seseorang. Dengan pengalaman, kita bisa menjadi lebih baik ke depannya dan dapat berbenah diri. Selamat siang kakak-kakak. Siang. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Nah, bisa nggak nih kakak-kakak ceritakan nih bagaimana pengalaman dalam memilih jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Mungkin bisa dari saya ya. Ya, boleh. Ini saya mau menceritakan sedikit ya pengalaman saya dan awalnya mengapa saya memilih jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Mengapa tidak memilih jurusan lain begitu ya. Yang pasti karena saya tertarik dengan sastra begitu ya. Karena saat sekolah di SMA saya juga pernah mengikuti lomba membaca puisi dan saya tuh memiliki ketertarikan tersendiri begitu karena saya merasa puisi itu bisa menjadi teman curhat kita begitu ya. Selain membaca puisi, saya juga mulai membuat puisi juga pada saat SMA. Nah, selain itu juga saya membuat lirik lagu juga begitu ya, yang mungkin bisa dikatakan puitis begitu. Jadi saya merasakan dari lagu ini saya bisa mencurahkan isi hati saya begitu ya. Nah yang pasti itu dulu ketertarikan saya dengan sastra begitu. Jadi pada saat saya ingin masuk kuliah ini, saya memilih untuk masuk di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia karena sesuai minat saya juga begitu di dalam bidang sastra ini. Nah mungkin begitu sedikit pengalaman dari saya yang mengapa saya memilih jurusan ini. Mungkin memang jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini bukan pilihan pertama saya ya, karena pertama itu saya memang pilihan utama itu adalah PGSD. Karena mengapa saya tertarik saja begitu melihat karena seperti kakak-kakak yang ada di tempat saya gitu ada yang mengajar SD, tapi mungkin belum jalannya begitu ya karena sudah di jalannya di sini gitu di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Jadi saat ini saya menjalani saja bidang kesastraan itu dan saya merasa wah Evan aja maksudnya senang-senang begitu. Ya mungkin gitu sedikit pengalaman dari saya dan cerita dari saya. Kalau dari Aulia bagaimana nih? Pertanyaan tadi apa? Bagaimana sih pengalaman dari kakak nih saat memilih jurusan ini? Sebenarnya jurusan ini tidak ada dalam list kehidupan saya. Karena pas awal tes mandiri kemarin, saya memilih pilihan pertama itu ke prodi geografi, yang pilihan keduanya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi setelah momen itu tidak berkecil hati sih karena itu pilihan saya juga kan. Jadi ya sudah jalannya aja. Karena juga saya dari SMA hobi saya itu menulis, membaca juga kan. Jadi saya ketertarikan sih mengambil Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini karena ingin memperdalam menulis tulisan saya gitu. Terus kayak kalau puisi baru kuliah ini sih baru mempelajari. Kamu SMA kemarin tidak ada. Seperti itu. Menarik banget ya. Jadi saat memilih itu apakah ada nih pengaruh dari mungkin keluarga atau teman ketika memilih jurusan ini? Mungkin dari saya dulu ya. Ya. Di sini kalau pengaruh dari orang lain itu mungkin dari orang tua ya. Lebih ke mendukung gitu. Karena memang dari kecil juga saya ingin menjadi seorang guru sebetulnya,
dan cita-cita saya, karena kakak saya juga seorang guru, jadi termotivasi begitu ya, ingin masuk juga di jurusan di keguruan gitu. Nah, jadi pas juga saya memilih jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini, dan seperti yang saya ceritakan tadi, ketertarikan saya, jadi orang tua nih mendukung, bisa saja kamu masuk di jurusan ini begitu, meskipun bukan di jurusan pertama. Jadi begitu sih, dorongan dari orang tua tuh pasti ada supaya kita tuh yakin ya memilih itu, karena meskipun itu pilihan kedua, tidak menutup kemungkinan bahwa itu juga pasti akan lulus kan. Jadi ya seperti itu yang terjadi sekarang, dan memang lulus di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini sesuai dengan minat dan bakat juga gitu, karena sampai SMA juga memang kalau dilihat dari nilai itu memang tingginya di pendidikan bahasa dan sastra di bahasa Indonesia gitu. Iya. Berarti orang tua kakak sangat mendukung sangat ya. mendukung ya, karena keinginan juga ingin jadi seorang guru gitu. Semoga ya tercapai gitu ya. Iya gitu. Kalau Aulia nih bagaimana nih? Kalau dari saya sendiri ya, itu tidak ada pengaruh keluarga atau ini kakak atau adik gitu ya kan, itu tidak ada, karena saya memilih pendidikan ini dari keluarga saya sendiri. Emang kuliahnya dari pendidikan semua, jadi kayak saya termotivasi, keluarga saya bisa jadi guru, kayaknya saya juga bisa gitu, jadi bisa saya ngambil pendidikan ini gitu. Sebenarnya saya tidak tertarik sih, iya, karena saya kan kemarin tuh sempat mengambil jurusan manajemen dan ilmu komputer, tapi namanya tidak rezeki, jadi sudah jatuh ke pendidikan. Mungkin sudah jadi rezeki saya di sini. Karena takdir ya. Iya. Tapi dijalani saja. Iya. Mungkin nih ada harapan kakak-kakak nih saat pertama kali mendaftar ke jurusan ini, bagaimana? Yang untuk harapan sendiri ya pastinya yang tadi ya, seperti yang saya sebutkan tadi, harapannya memang ingin memperdalam lagi sesuai minat dan bidang yang kita tekuni begitu, dan memang ingin jadi seorang guru, jadi pastinya ingin masuk di jurusan ini, ingin memperdalam itu supaya kita bisa menjadi seorang tenaga pendidik yang baik nantinya begitu, keinginan saya ya untuk masuk di jurusan ini. Nah, harapannya semoga bisa memperdalam ilmu-ilmu yang telah diajarkan di sini untuk anak-anak didik nantinya begitu. Itu pastinya harapan terbesar dari saya ya begitu. Meskipun tidak menjadi seorang guru, nanti bisa juga menjadi seorang penulis mungkin, nah gitu, atau bisa juga menjadi puara ya, kan bisa kan, tidak hanya menjadi guru saja gitu. Jadi sudah ada tuh pengalaman dari perkuliahan di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini, jadi sudah ada pengalaman seperti menjadi puara, itu kan sudah ada mata kuliahnya kan gitu. Jadi begitu sih dari saya harapannya ya. Iya, karena kan banyak kan ya mata kuliah yang sangat sesuai dengan tenaga pendidik mungkin, atau sebagai orang yang ahli berbicara. Ya, kalau dari Aulia bagaimana? Kalau harapan saya di jurusan ini, saya bisa melatih public speaking, karena kan jurusan ini jatuhnya pendidikan ya, bisa jadi guru. Nanti kan guru itu pasti banyak berbicara tuh ya kan, pasti kita melatih bagaimana cara berbicara kepada siswa yang baik dan benar begitu. Kalau saya gitu sih. Ya, melatih public speaking. Iya. Lalu bisa nggak sih ceritakan pengalaman kakak-kakak saat di semester pertama di jurusan ini itu bagaimana? Iya, untuk di semester pertama pastinya kaget ya begitu, karena mungkin sangat berbeda, karena kita dari SMA itu kan berbeda, mungkin tidak terlalu berbeda, tapi perasaan kita tuh berbeda karena ini sudah masuk ke dunia perkuliahan. Sedikit terkejut begitu dengan mata kuliahnya yang lumayan sulit juga pada saat awal, karena kita pasti di situ mencerna dulu nih apa mata kuliah yang kita pelajari gitu, pelajarannya apalagi saat banyak teori-teori dari misalnya dari sastra gitu ya, pasti banyak yang harus kita ingat, dari teori feminis misalnya dan segala macamnya, itu pasti tidak mudah ya untuk kita mengingat yang mana teori ini dan teori ini. Itu sih bagi saya lumayan sulit begitu ya. Tapi saat dijalani ke semakin ke semester atas ini,
ya semakin banyak yang dipelajari gitu. Itu dari saya sih. Iya, Sedikit terkejut saja. Karena transisi dari siswa kan menjadi mahasiswa itu kan membuat terkejut ya. Iya, betul. Ya. Kalau dari kalian juga gimana nih? Sebenarnya jawabannya sama kayak Ripni juga. Kayak dari SMA itu kan jam pelajaran juga beda loh. Iya. Kayak jam istirahat, terus jam pulang. Kalau SMA kan full gitu ya kan, dari pagi sampai sore. Sedangkan kalau kuliah tuh ada misalnya jam berapa satu mata kuliah tuh, ada jam istirahat kan bisa pulang ke kos gitu. Iya. Kalau mata kuliahnya emang berbeda juga dengan sekolah. Awalnya sih apa ya, berat juga pas semester 1, bisa nggak sih sampai ke semester atas nanti gitu. Kayak sempat nggak percaya diri gitu, bisa tunda gitu. Iya, sekarang sudah sangat percaya diri kan ya. Percaya diri ya, sudah sejauh ini gitu. Iya, sudah berjuang kan. Yang pertamanya kan tidak yakin gitu. Iya. Lalu nih mata kuliah yang kakak-kakak suka ini apa nih? Misalnya dari semester 1 sampai sekarang ini tuh adakah mata kuliah yang sangat disukai sekali gitu? Kalau saya memilih di mata kuliah di semester ini saja ya, supaya saya lebih mudah mengingat ya begitu. Jadi saya menyukai mata kuliah pewarna ini ya, pastinya karena melatih kita untuk bagaimana cara kita menjadi seorang pembawa acara yang baik, baik itu pembawa acara formal ataupun non formal gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali bagi kita mahasiswa karena dosennya mengajarkan bagaimana cara kita menjadi pewarna yang baik itu. Kemudian melatih public speaking kita juga gitu supaya kita bisa bagaimana menghadapi orang banyak begitu ya. Untuk tidak gugup itu sangat sulit, cuma kita harus bisa begitu. Karena dengan mata kuliah pewarna ini dapat melatih kita untuk semakin bisa gitu, dan harus bisa sih begitu ya. Kemudian mata kuliah yang saya sukai juga menulis kreatif sastra ya, karena di situ diberikan tugas menulis puisi ya, karena seperti saya katakan tadi, menulis puisi itu bisa menjadikan alat untuk curhatan ya, curhat kita kepada tulisan gitu. Jadi orang bisa juga baca tulisan kita begitu. Selain menulis puisi juga ada menulis lirik lagu, karena saya juga senang menyanyi ya, jadi saya suka gitu dengan lirik lagu yang ditulis gitu. Karena kan di sastra itu kan banyak sekali yang dapat dipelajari. Iya, betul. Iya. Lalu kalau menurut kalian nih bagaimana nih? Mata kuliah yang disenangi ya, di semester 5 ini juga sama dengan Ripni tadi. Kalau saya pewarna dengan sastra Banjar. Kalau pewarna ini bisa melatih public speaking saya gitu kan. Saya orangnya introvert, maksudnya pemalu gitu, tidak pede berbicara di depan umum. Setelah belajar pewarna ini, saya jadi pede begitu, bagaimana cara berbicara di depan teman-teman juga ya kan, berbicara di depan orang banyak gitu. Siapa tahu kan nanti setelah saya lulus ini saya jadi pembawa acara misalnya di mana gitu ya kan, sudah lihai gitu berbicara. Kalau di sastra Banjar ini saya menyukai karena di sastra Banjar ini saya mengetahui gitu bahasa Banjar yang dalam, bahasa Banjar dulu wala tuh yang tidak dalam banget itu bahasanya tuh, yang saya belum tahu akhirnya tahu gitu. Oh ini bahasa ini, oh ini bahasa ini gitu, nah artinya ini gitu. Iya, jadi dapat mengenal kosakata bahasa Banjar yang belum pernah kita ketahui ya. Oh iya. Lalu nih apakah kakak-kakak nih merasa ragu nih waktu memilih jurusan? Nah, lalu bagaimana sih mengatasinya ya? Bisa diberitahu nih kepada teman-teman. Yang pasti untuk rasa keraguan itu awalnya ada, tapi berusaha untuk diyakinkan saja begitu ya, karena memang itu pilihan dari awal begitu, memang untuk masuk ke keguruan begini ya. Dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Nah, menurut saya yang pasti kita harus mengetahui nih apa yang menjadi minat kita, potensi kita nantinya begitu, karena
tidak mungkin kita memilih suatu jurusan itu tidak ada yang sesuai dengan diri kita ya. Nah, seperti saya tadi kan menyukai fisik gitu, bidang sastra. Jadi saya memikirkan bahwa oh cocok nih jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan minat saya gitu. Pasti untuk cara mengatasinya tadi adalah kita harus tahu dulu nih minat kita apa begitu. Jadi kita tidak akan salah dan terjerumus begitu saja begitu ya. Nah, itu dari saya. Nah, keren banget nih, ada cara mengatasinya juga ya. Nah, kalau dari kalian nih bagaimana nih? Kalau saya dari awal ragu sih, karena kan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini dari bahasa juga harus baik dan benar loh. Ya, Sedangkan saya kan masih bahasa Indonesia aja belum tapi fasih gitu. hmm, Bagaimana cara menentukan kosakata yang sesuai dengan KBBI gitu ya kan. Jadi rada ragu sih. Gitu. Kalau untuk cara mengatasinya di masuk pendidikan ini ya sudah jalani aja. jalani saja. Insya Allah bisa aja kok. Iya, bisa. Mungkin bagi em, teman-teman yang menonton acara ini mungkin adakah pesan untuk teman-teman? Yang pasti untuk pesan itu yang pasti kita harus memikirkan matang-matang gitu ya. Ya, Apa yang hendak kita pilih dan hendaknya kita menjalaninya dengan penuh rasa syukur begitu ya. Iya. Karena segala sesuatu itu pasti ada rencana dari Tuhan gitu ya. Karena kita sudah masuk di suatu jurusan itu pasti itu sudah ada rencana dari Yang Kuasa begitu menurut saya ya. Harus dipikirkan sekali begitu. iya, sebelum memilihkannya gitu Mm-mm. ya, supaya wah ini menarik ya Iya, begitu. betul. Lalu dari kalian nih Kalau pesan bagaimana nih? saya untuk misalnya apa itu untuk anak-anak SMA nanti yang di kelas 12 mau daftar kuliah, pilih jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia karena jurusan ini tuh asik, menarik gitu, bisa melatih kemampuan kalian menulis, berbicara, semua lah di sini. Pokoknya asik. Wah, asik ya. Jangan lupa daftar ya. Asik banget ya Iya. pastinya. Makanya nih kakak-kakaknya nih betah ya berkuliah di jurusan ini. Karena sudah sejauh ini, Iya. betah tidak betah harus betah. Oh iya benar banget ya. Nah kita sudah mendengar nih ya bagaimana nih pengalaman dari kakak-kakak yang telah berkuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Mungkin harapan dari kakak-kakaknya bagi teman-teman yang menyimak mungkin agar bisa nih mungkin merasakan juga berkuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan mungkin menjadi salah satu jurusan yang paling disukai oleh para anak-anak, mungkin para remaja yang ingin berkuliah. Mungkin itu ya itu tadi ya penyampaian narasumber dari kita terkait pengalaman saat memilih jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wah, cukup menarik sekali ya topiknya. Iya. Mungkin kita sudah berada di penghujung acara ya. Saya ucapkan nih terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Alia dan Kak Lini yang telah bersedia memberikan pengalamannya kepada kita semua. Semoga pengalaman-pengalaman tersebut menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk menjadi mahasiswa yang lebih sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua dan berguna bagi masyarakat. Mungkin saya Edi selaku host dari bincang santai hari ini pamit undur diri. Terima kasih kepada dua narasumber yang telah berhadir pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.